Do that one dance, baby. That one dance. Halo hai teman-teman, kembali lagi di channel saya, Yantiani Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini saya akan membuat tas rajut yang memakai nama. Namanya seperti ini. Tonton terus sampai selesai. Pertama-tama saya menyiapkan alas tas rajutnya. Untuk tutorial alas tas rajut, saya sudah bikin di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya menyambung benang dengan menggunakan korek api. Jika teman-teman menyambung benang seperti ini dengan cara mengikat, itu terserah teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan korek api agar supaya ikatannya itu tidak kelihatan. Lalu di sini saya membuat tusuk single crochet seperti ini. Saya isi setiap lubang alas tas rajut. Untuk ketinggian single crochetnya terserah teman-teman ya. Kalau di sini saya membuat tusuk single crochet sebanyak 5 susun. Kira-kira bentuk alasnya yang sudah diisi dengan tusuk single crochetnya seperti ini. Di sini saya sudah membuat 5 susun single crochet ya. Di sini saya menggunakan benang polyester berwarna merah muda. Saya ganti warna merah muda untuk garis dasar. Untuk garis dasar namanya ya teman-teman, supaya kelihatan cantik. Seperti biasa, saya mengisi setiap lubang tas rajut ini. Kita rajut sampai ketemu di
rajutan yang pertama. Setelah sudah bertemu dengan anyaman yang pertama, kita ganti dengan menggunakan benang berwarna hijau. Lalu saya mulai membuat tusuk single crochet. Saya rajut sampai terisi semua. Ini kita isi single crochetnya sampai di ujung ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kembali lagi saya mengganti benang. Saya di sini mengganti benang berwarna merah muda untuk membuat huruf namanya ya teman-teman. Huruf yang pertama saya membuat huruf A. Karena di sini saya membuat tulisan Papua. Jadi pertama-tama kita membuat huruf A, huruf terakhir. Kalau membuat nama seperti ini, huruf yang kita rajut yaitu huruf yang terakhir ya teman-teman. Karena saya membuat nama Papua, jadi saya di sini membuat huruf akhirnya dulu, yaitu huruf A. Di sini saya membuat tusuk single crochet
yaitu 2. Dan spasinya yang warna hijau ini juga 2. Lalu kita ambil lagi benang warna merah muda untuk kita buat huruf A. Kita buat tusuk single crochet yaitu sebanyak 2. Nah, seperti ini. Untuk spasinya saya buat 2 tusuk single crochet ya teman-teman. Spasinya yang hijau seperti ini. Nah, lalu kita ambil benang yang berwarna merah muda untuk kita buat nama. Di sini saya selanjutnya membuat huruf U. Karena huruf U-nya panjang, saya di sini membuat tusuk single crochetnya sebanyak 6. Nah, kira-kira seperti ini. Perhatikan ya teman-teman, untuk A-nya itu ada 2 dan spasinya ada 2. Dan untuk huruf U-nya saya membuat 6 tusuk single crochet. Dan spasi dari huruf U itu ada menuju ke P itu ada 6. Dan perhatikan untuk cara pembuatan namanya ya teman-teman. Selanjutnya saya membuat susunan dasar hurufnya pada susunan yang kedua. Itu caranya benang yang saya rajut digait seperti ini. Di sini saya rajut bersamaan dengan benang berwarna hijau. Seperti biasa, kita isi tusuk single crochet seterusnya sampai semua lubang single crochet terisi. Ini sudah susunan yang kedua ya untuk hurufnya. Nah, sekarang kita akan membuat susunan huruf pada susunan yang ketiga. Untuk susunan yang ketiga ini, huruf A-nya nanti akan kelihatan, akan terbentuk.
Untuk huruf A-nya ini saya sambung sampai di tusuk single crochet yang di sebelah, yaitu yang berwarna pink. Nah, seperti ini saya sambung sampai di sebelah untuk huruf A-nya ya teman-teman. Di sini pada susunan yang ketiga ini huruf A-nya sudah mulai terbentuk atau sudah mulai jadi. Dan saya lanjutkan sampai di susunan yang keempat. Nah, saya akan membuat nama seperti ini ya, itu I Love Papua. Teman-teman, untuk pembuatan nama seperti ini sebelumnya saya sudah membuat pola tulisannya agar dalam pembuatan nama pada tas rajut tidak keliru atau tidak bingung ya, mulai dari mana mulainya. Nah, di sini sudah mulai terlihat jelas susunan namanya. Nah, seperti ini kalian harus perhatikan baik-baik agar kalian tidak salah rajut untuk pembuatan tas nama seperti ini. Karena membuat tas seperti ini ya teman-teman, apalagi menggunakan nama seperti ini gampang-gampang susah loh teman-teman. Nah, ini sudah penyelesaian membuat huruf berakhir pada susunan kelima, tusuk single crochet. Kalian perhatikan baik-baik agar kalian tidak keliru atau tidak bingung dengan cara pembuatan nama seperti ini. Nah, di sini sudah mulai terlihat jelas ya. Namanya sudah jadi. Untuk pembuatan nama seperti ini dari dasar, dari bawah itu kalian harus ikut tusuk single crochet yang diberi warna merah muda. Ini sudah penyelesaian ya teman-teman, karena ini sudah pada susunan yang kelima. Untuk susunan single crochetnya terserah teman-teman mau bikin berapa susun. Untuk ketinggiannya terserah teman-teman. Ini huruf P-nya sudah jadi.
sudah kelihatan. Nah, tulisannya seperti ini, Papua. Untuk selanjutnya, saya akan membuat buah hatinya. Karena saya kan akan membuat I love Papua. Jadi, saya di sini akan membuat buah hati. Untuk cara pembuatan buah hatinya sama seperti saya membuat nama sebelumnya ya, menggunakan tusuk single crochet. Pada baris yang pertama ini, saya membuat 3 tusuk single crochet. Saya buat di sini angka-angka ganjil ya, teman-teman. Yang pertama saya buat 3. Untuk baris yang kedua, untuk pembuatan buah hatinya, saya di sini membuat 5 tusuk single crochet. Nah, ini yang sudah jadi 5 tusuk single crochet. Pokoknya hitung saja teman-teman. Kalau saya di sini membuat polanya yaitu pola ganjil. Saya buat 3, 5, 7, 9 dan berakhir di 11. Nah, untuk pada susunan yang ketiga, saya di sini membuat 7 tusuk single crochet. Saya di sini menggunakan tusuk single crochet ganjil supaya cara pembuatan buah hatinya itu lebih gampang, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan angka genap juga tidak apa-apa. Terserah teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan angka ganjil. Ingat untuk susunan yang pertama, untuk pembuatan buah hatinya 3, yang kedua 5, yang ketiga 7, dan saya berakhir di angka 11. Nah, ini pada susunan yang keempat atau pada baris yang keempat, saya membuat 9 tusuk single crochet. Seperti nama yang di bawah ya teman-teman, kita buat 5 susun. Yang buah hatinya juga kita buat 5 susun. Untuk warnanya terserah teman-teman mau pakai warna apa.
Nah, kira-kira bentuk hatinya seperti ini. Di sini saya buat 9 tusuk single crochet ya teman-teman, pada baris keempat. Nah, selanjutnya saya membuat pada baris yang kelima, yaitu membuat 11 tusuk single crochet. Pada baris yang kelima, jangan lupa saya buat 11 tusuk single crochet. Nah, kira-kira buah hatinya seperti ini, sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat huruf I, karena saya di sini membuat I love Papua. Jadi untuk pembuatan huruf I-nya sama seperti sebelumnya, kita buat tusuk single crochet. Saya buat huruf I-nya sejajar dengan buah hatinya ya teman-teman, agar supaya sejajar atau rapi. Saya di sini menggunakan 6 tusuk single crochet untuk pembuatan huruf I-nya. Ini saya buat huruf I besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini pada baris yang kedua dalam pembuatan huruf I. Cara rajutnya seperti sebelumnya ya, kita menggunakan tusuk single crochet.
Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman huruf I-nya. Nanti kita lanjut sampai di baris yang berikutnya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ini sudah jadi tas rajutnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Every day it's getting